Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Rizky Ahmad. Saya perwakilan kelompok PKL RSUP Dr. Sarjito, kelompok email TD. Di sini kami mengambil kasus positif, HCV, dan penanganannya. Adapun nama-nama kelompok dari kelompok kita yaitu pertama ada Hitufalo, yang kedua Kintan Belinda Putri, yang ketiga ada Kurniawan, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nur Fadli Rizky Ahmad. Pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari resiko bagi pendonor darah atau penerima darah adalah melalui pemeriksaan screening darah terhadap infeksi menular lewat transfusi darah, yang biasa kita sebut adalah email TD. Adalah uji screening terhadap penyakit hepatitis B untuk mendeteksi antigen permukaan hepatitis B dan untuk meminimalkan penyebaran terhadap hepatitis B dan anti-HCV. Hepatitis merupakan penyakit infeksi atau inflamasi yang terjadi pada hepar yang menimbulkan peradangan dan nekrosis pada sel hati. Salah satu penyebab hepatitis adalah infeksi virus hepatitis. Sebelumnya, hepatitis dibedakan menjadi 3, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis non-A, non-B. Namun saat ini sudah ditemukan beberapa virus penyebab hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, virus hepatitis D, virus hepatitis E, virus hepatitis F, dan virus hepatitis G. Walaupun seringkali pada awalnya penderita tidak menunjukkan gejala, partikel VHC dapat dijumpai dalam darah. Infeksi VHC merangsang pembentukan anti-HCV yang dapat dideteksi pada cairan tubuh yang terinfeksi. Deteksi VHC sendiri dalam tubuh pasien dapat dilakukan dengan pemeriksaan anti-HCV secara imunoserologi dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien. Salah satunya itu menggunakan metode ELISA. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui kasus email TD di UPTD RSUP Dr. Sarjito beserta penanganannya. Untuk lebih spesifiknya yaitu kasus HCV positif, serta manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kasus email TD dengan penanganannya UPTD RSUP Dr. Sarjito, dalam hal ini yaitu positif HCV. Adapun ruang lingkup yang kita ambil yaitu bagian UPTD RSUP Dr. Sarjito. Berikut adalah contoh kasus email TD HCV reaktif yang kita dapatkan selama PKL di RSUP Dr. Sarjito. Kita mencantumkan sekaligus di sini ada nomor kantong serta nilai dari hasil screening HCV tersebut. Pada tanggal 15 Maret 2020 dengan nomor kantong 9E267692 didapati nilai 1,20, dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2020 dengan nomor kantong 9E761916 itu kita dapati nilai 1,73, dan pada tanggal 30 Maret 2020 9E678635 itu kita mendapatkan nilai 1,07. Adapun alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan email TD di UPTD RSUP Dr. Sarjito ini yaitu kita menggunakan alat Arsitek I2000SR. Dan untuk interpretasi hasil dari HCV yaitu untuk non-reaktif sendiri kita ditentukan yaitu kurang dari 0,8, 0,80, dan untuk gray zone sendiri itu 0,80 sampai dengan 0,99, dan untuk reaktif itu adalah lebih dari atau sama dengan 1. Maka kalau nilai yang kita dapatkan dari screening email TD
menggunakan alat arsitek I2000SR ini kurang dari 0,0, itu kita nyatakan non-reaktif. Namun kalau nilai yang kita dapatkan itu 0,80 sampai dengan 0,99 itu masih dalam zona abu-abu atau gray zone. Sedangkan kalau udah melebihi 1 itu ditentukan sebagai reaktif. Selanjutnya kita masuk di bagian pembahasan. Metode chemiluminescent microparticle immunoassay atau yang paling sering kita sebut CMIA dengan prinsip immunoassay satu tahap untuk deteksi kualitatif HCV dalam serum dan plasma. Manusia menggunakan teknologi CMIA dengan protokol uji fleksibel yang disebut dengan ChemiFlex. Pada tes arsitek HCV, sampel mikropartikel paraknetik yang dilapisi anti-HCV dan konjugat anti-HCV berlabel acridinium dikombinasikan untuk membentuk campuran reaksi. HCV terdapat dalam sampel berikatan pada mikropartikel yang telah dilapisi anti-HCV dan konjugat anti-HCV berlabel acridinium. Setelah pencucian, ancillary wash buffer ditambahkan ke dalam campuran reaksi. Setelah siklus pencucian berikutnya pre-trigger dan trigger solution ditambahkan ke dalam campuran reaksi tersebut. Hasil reaksi chemiluminescent diukur dalam satuan relatif light unit atau RLU. Terdapat hubungan langsung antara jumlah HCV dalam sampel dan RLU yang terdeteksi oleh optik arsitek e-system. Ada tidaknya HCV dalam sampel tersebut ditentukan dengan membandingkan sinyal chemiluminescent pada reaksi terhadap sinyal cutoff yang ditentukan dari kalibrasi aktif. Jika sinyal tersebut di dalam spesimen lebih besar atau sama dengan sinyal cut-off, sampel dianggap bersifat reaktif terhadap HCV. Selanjutnya kita akan masuk di bagian cara kerja alat. Pertama, untuk cara kerja alat sendiri yaitu pertama siapkan lembar checklist pemeriksaan dan lembar kerja pemeriksaan. Letakkan sampel pada rak sampel dan posisi yang sesuai dengan yang tertulis pada lembar kerja. Jalankan pemeriksaan sampel sesuai instruksi kerja dari menu order, pilih patient order. Pada order type kita memilih single patient atau batch. Ketik atau barcode nomor rak sampel, contohnya itu adalah A990, contoh dari rak sampel tersebut. Tekan tombol tab pada keyboard. Kursor akan pindah ke kotak posisi dan isikan posisi sampel pada rak 1-5. Blok menu screening untuk 4 parameter assay yang akan dijalankan atau blok salah satu assay yang akan dijalankan. Tekan add order. Setelah itu dari menu order, status untuk melihat hasil penginputan bahan kontrol. Jika sudah benar, masukkan rak sampel ke dalam alat dan proses pemeriksaan otomatis akan dimulai. Periksa ketersediaan bahan habis pakai pada alat selama pemeriksaan berlangsung. Lakukan pembacaan hasil. Adapun tindakan yang akan dilakukan beserta hasil lab ini adalah pada kasus nomor kantong 9E267692 hasil pemeriksaan arsitek parameter pemeriksaan HCV diperoleh hasil reaktif. Kemungkinan donor memiliki anti-HCV di dalam tubuhnya, sehingga untuk memperkuat dugaan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan email TD di Duplo dengan cara menggunakan sampel yang berbeda, yaitu sampel yang diambil dari selang kantong darah. Hasil lab yang dilakukan diperoleh hasil pemeriksaan email TD parameter penyakit HCV dengan nilai 1,20 yang artinya reaktif. Hal ini disebabkan adanya anti-HCV di dalam tubuh donor sehingga darah nomor kantong 9E267692 harus dimusnahkan, tidak dapat dikeluarkan, ditransfusikan kepada pasien. Pada kasus nomor kantong 9E761916 hasil pemeriksaan arsitek parameter pemeriksaan HCV diperoleh juga hasil yang reaktif.
Kemungkinan juga donor memiliki anti-HCV di dalam tubuhnya, sehingga untuk memperkuat dugaan, maka dilanjutkan pemeriksaan email TD dengan cara diduplo, dengan cara menggunakan sampel yang berbeda, yaitu menggunakan sampel dari selang kantong darah, seperti di nomor kantong yang sebelumnya. Hasil lab yang dilakukan diperoleh hasil pemeriksaan email TD parameter penyakit HCV dengan nilai 1,73 yaitu reaktif. Hal ini disebabkan adanya HCV di dalam tubuh donor sehingga darah nomor kantong 9E761916 harus dimusnahkan, tidak dapat dikeluarkan atau ditransfusikan kepada pasien. Sedangkan pada kasus nomor kantong 9E678635, hasil pemeriksaan arsitek parameter pemeriksaan HCV juga diperoleh hasil reaktif. Kemungkinannya juga sama seperti nomor kantong yang sebelumnya, yaitu memiliki anti-HCV di dalam tubuhnya, sehingga untuk memperkuat dugaan juga kita melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa duplo dengan cara menggunakan sampel yang berbeda yaitu dari selang kantong darah. Hasil lab yang dilakukan diperoleh hasil pemeriksaan email TD parameter penyakit HCV dengan nilai 1,07 yang artinya reaktif. Hal ini disebabkan adanya anti-HCV dalam tubuh donor, sehingga darah nomor kantong 9678635 harus dimusnahkan dan tidak dapat ditransfusikan. Untuk menangani hal tersebut, bagaimana solusi kita? Solusi yang kita dapati yaitu dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan hasil pemeriksaan yang sebelumnya itu benar. Dan selanjutnya segera menelpon pendonor tersebut untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Setelah itu kita akan masuk di bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu pemeriksaan sangat penting dilakukan untuk mengetahui keamanan darah dari pendonor yang akan ditransfusikan kepada pasien. Salah satunya adalah uji screening email TD dengan menggunakan metode CMIA dengan satu tahap untuk deteksi kualifikasi HCV dalam serum dan plasma manusia menggunakan teknologi CMIA tersebut. Pemeriksaan screening HCV di UPTD RSUP Dr. Sarjito metode full otomatis dengan alat arsitek. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.